Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Tolong like dan tekan tombol subscribe channel ini. Silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Ini syarat yang dibutuhkan Ganjar Mahfud agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD yakin Mahkamah Konstitusi akan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Keyakinan ini diungkapkan tim hukum TPN Ganjar Mahfud di sela sidang gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Hanya terdapat satu syarat yang dapat membuat Prabowo Gibran didiskualifikasi oleh MK. Jika Prabowo Gibran didiskualifikasi, maka Pilpres ulang bakal terjadi dengan hanya 2 pasangan calon. Lantas, bagaimana peluang Prabowo Gibran didiskualifikasi oleh MK? Ketua Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, kepercayaan masyarakat terhadap MK bisa pulih apabila pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Kalau mereka berani dan memutuskan diskualifikasi seperti yang kami tuntut, kami minta dan melakukan pemungutan suara ulang, nah itu akan memulihkan public trust, kepercayaan publik, kepada MK, kata Todung dalam sebuah diskusi. Itu akan memberikan kembali kepada kita secercah harapan untuk masa depan bangsa ini, ujar Todung menambahkan. Dia menjelaskan apabila 5 dari 9 hakim MK menyetujui permohonan tersebut, maka Prabowo Gibran didiskualifikasi. Kita hanya butuh 5 hakim MK sebetulnya untuk mengatakan itu Prabowo Gibran didiskualifikasi, ucap Todung. Menurut Todung, MK mengalami pukulan berat semenjak Gibran lolos jadi calon wakil presiden. Sebab putusan itu akhirnya meloloskan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran sebagai cawapres. Todung menegaskan putusan itu melanggar etika serta hukum karena membolehkan seseorang yang belum memenuhi syarat untuk menjadi cawapres. Belum lagi, kata dia, nuansa nepotisme sangat kental dalam putusan tersebut. Di mana, Ketua MK saat itu yakni Anwar Usman adalah ipar Jokowi. Presiden, ada Ketua MK, ada anaknya, itu bersekutu untuk melangkahi dan mengingkari konstitusi dan hukum dan etika, imbuh Todung. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Kubu Prabowo tak takut Menteri Jokowi dihadirkan di sidang, sebut dalil soal bansos tak relevan. Tim hukum calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, mengaku tak masalah jika sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan keterangan terkait program bansos dalam sidang sengketa pemilu presiden, Pilpres, 2024 di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, usulan untuk menghadirkan para menteri dalam sidang dimohonkan oleh kubu Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jangan dikira menyatakan dalil ini seakan-akan kami takut atau tidak bersedia. Bisa-bisa saja, kalaupun menteri dihadirkan bagi kami fine-fine saja, karena kami yakini bahwa itu pun tidak ada masalah, kata anggota tim hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan. Otto meyakini, bansos yang digulirkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo menjelang hari pemungutan suara Pilpres 2024 tak ada kaitannya dengan kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia itu menyatakan, tudingan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud soal politisasi bansos yang menguntungkan Prabowo Gibran bersifat asumtif. Jadi tidak bisa langsung diasumsikan, ditafsirkan, ada bansos sehingga orang memilih Pak Prabowo, enggak bisa begitu, ujar Otto. Harus dibuktikan ada hubungan kausal enggak, ada sebab akibat tidak, gara-gara bansos saya memilih Prabowo Gibran, itu kan harus dibuktikan oleh mereka, tuturnya. Sebaliknya, Otto mengaku, kubu Prabowo Gibran menemukan indikasi kecurangan Pilpres 2024 yang dilakukan oleh pihak lawan. Oleh karenanya, pihaknya berencana meminta MK untuk menghadirkan sejumlah elit partai politik dalam sidang sengketa Pilpres, salah satunya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kami juga sedang mempertimbangkan sekarang, apakah kami nanti akan juga memohon agar Ibu Megawati umpamanya, atau umpamanya pimpinan-pimpinan partai yang lain, atau tokoh-tokoh yang lain akan bisa masuk menjadi pihak dalam perkara ini, kata Otto. Menurut Otto,
Keterangan Megawati dan elit partai politik lain penting untuk mengusut keterkaitan tokoh-tokoh tersebut dengan dugaan kecurangan pemilihan. Kalau ini terjadi, maka perkara ini akan sangat menarik. Pihak Anies Muhaimin meminta 4 menteri dihadirkan dalam sidang di MK. Kami juga meminta Ibu Megawati, tokoh-tokoh lain, nanti tergantung hakim, ia menerima yang mana, kata dia. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Soal tudingan program Bansos untuk menangkan Prabowo Gibran, Jokowi bilang begini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menjawab tudingan dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang menyebut dirinya mengguyur Bansos untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran pada pemilu 2024. Loh, saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK, ya, ujar Jokowi singkat. Adapun sidang gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 kini bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang, tim kuasa hukum kubu Anies Cak Imin dan kubu Ganjar Mahfud banyak menyebut bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres 2024 untuk memenangkan paslon 02 Prabowo Gibran. Jokowi dituduh memanfaatkan kekuasaan demi melanggengkan kekuasaan melalui pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Mulai dari guyuran Bansos dan mengerahkan menteri dituding dilakukan Jokowi untuk memenangkan Prabowo Gibran. Sebelumnya, tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Bambang Wijoyanto, menduga Jokowi membiarkan menteri-menterinya ikut berkampanye untuk memenangkan Paslon 02. Bambang menyatakan, Jokowi telah menyalahgunakan fasilitas negara, dalam hal ini Badan Intelijen Negara untuk memenangkan Prabowo Gibran. Timbul pertanyaan, dalam kapasitas apa Presiden Joko Widodo menggunakan Badan Intelijen Negara untuk mengetahui data survei dan arah partai politik? Apakah sebagai kepala pemerintahan, pelaku politik, atau yang terafiliasi dengan kepentingan calon? Kata Bambang. Bambang juga menduga, Jokowi turut menerjunkan menteri-menteri untuk membantu kampanye Prabowo Gibran. Ia lantas menyinggung sejumlah nama menteri, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Menurutnya, menteri-menteri tersebut memiliki tugas tersendiri untuk memenangkan Prabowo Gibran. Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye, katanya. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4% untuk pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Gibran, dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia, tambah Bambang. Selain itu, Bambang turut menyinggung nama Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan. Nama Menteri Komunikasi yang sekaligus Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi juga turut disinggung dalam persidangan. Wakil Menteri Agraria Juli Antoni pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagiakan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat Prabowo Gibran, begitupun dengan pejabat-pejabat lainnya, katanya. Sementara itu, anggota tim pembela Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Fahri Bahmid, menegaskan pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 bukan atas perintah Jokowi.